Halo, saya Raffa Firdausi, NIM 151190101 akan menjelaskan tentang respons global terkait kebangkitan ekonomi Cina. Selamat menyaksikan. Kebangkitan ekonomi Cina yang berawal dari strategi Cina di era Deng Xiaoping, yaitu membuka era reformasi. Meskipun memerlukan proses yang cukup sulit, Cina dapat bangkit dan menjadi negara berkembang yang dikenal sebagai negara newly industrialized countries. Pertumbuhan ekonomi Cina berkembang luar biasa. Negara ini menyumbang 7,9% dari output ekonomi seluruh dunia. Dan volume perdagangan luar negeri sebesar 8% dari total volume dunia pada tahun 2009. Cadangan devisa menyumbang sebanyak 28% dari cadangan devisa global, dan jumlah investasi asing negara ini selalu berada di peringkat 3 besar selama dekade terakhir. Tentu saja, hal ini menimbulkan respon dari berbagai negara dalam sistem tatanan internasional. Ada yang merespon positif dan ada yang merespon negatif. Respon positif datang dari beberapa negara tetangga Cina sebagai poros ekonomi di wilayah Asia, melihat diplomasi hutang yang dijalankan Cina melalui inisiatif obor dan peminjaman dari AIIB. Hal ini dilihat sebagai penggerak perekonomian mereka. Pinjaman murah dalam bentuk investasi dengan pembangunan infrastruktur dianggap menguntungkan bagi negara-negara kecil seperti Brazil, Kazakhstan, Malaysia, Indonesia, Filipina, bahkan Thailand. Negara-negara tersebut mencari cara untuk menyeimbangkan terhadap kebangkitan ekonomi Cina. Meskipun ini hutang, tetapi tetap saja ini dapat membantu peningkatan jumlah per kapita pendapatan masyarakat di negara-negara tersebut, karena akan mendorong faktor produksi ekonomi yang dianggap mati dan dapat terbantukan kembali dengan adanya investasi dari Cina. Walaupun negara-negara tersebut akan sedikit bertaruh dalam permainan zero sum game ketika berbisnis dengan Cina, pinjaman tersebut memungkinkan mereka untuk melakukan perlindungan terhadap bisnis melalui jalur negosiasi. Berikut beberapa negara yang merespons negatif kebangkitan ekonomi Cina. Yang pertama, Amerika Serikat. Cina mengalami proteksionisme perdagangan oleh Amerika Serikat yang memicu perang dagang di antara keduanya. Amerika Serikat mulai menerapkan tarif impor produk perdagangan Cina sebesar 10-25% karena Cina mengalami surplus perdagangan yang merugikan Amerika Serikat. Yang kedua, Swiss. Swiss yang telah bekerjasama dalam Cina melalui Trade Agreement between Switzerland and China di tahun 2013 ikut melayangkan aksi protes terhadap kerjasama bisnis dengan Cina. Switzerland merasa kurangnya rasa kemanusiaan dari perusahaan Cina. Sebagai contoh, masih banyaknya sistem buruh dengan standar upah rendah dan jam waktu yang melebihi batas jam kerja normal, atau masih diberlakukannya sistem kerja paksa bagi para pekerja. Banyak masyarakat yang tergabung dalam komunitas The Society of Treated People yang mengajukan petisi kepada pemerintah dan parlemen Swiss untuk melindungi para pekerja Tibet di Swiss. Ketiga, beberapa negara yang menjadi mitra obor. Sejumlah negara mencurigai sebenarnya obor adalah jebakan hutang bagi negara-negara mitranya. Kecurigaan ini terbukti dalam kasus gagal bayar proyek oleh Sri Lanka. Sri Lanka gagal membayar pinjaman modal infrastruktur sehingga negara tersebut harus melepas 70% saham pelabuhan Hambantota kepada sebuah BUMN Cina. Hal tersebut juga terjadi pada Malaysia dan Pakistan yang sempat merasa perjanjian kerjasama dengan Cina tidak berjalan seimbang. Dan yang keempat, Jepang dan Vietnam. Kedua negara tetangga Cina ini mulai membentuk aliansi militer untuk menghadapi kasus Laut Cina Selatan. Jepang ingin membantu Vietnam membuat strategi pertahanan militer apabila nantinya akan terjadi penyerangan langsung dari pemerintah Cina. Maka dibuatlah Advance Cooperation pada tanggal 3 Mei 2019.